sekalian, saya tidak akan menceritakan kepadamu kisah hidup Sayyidah Robiah Al-Adawiyah karena memang banyak versinya. Bahkan saya pernah sampai Palestina dan saya sampai di sebuah rumah yang mereka mengatakan bahwa rumah tersebut adalah rumahnya Robiah Al-Adawiyah. Nah, saudara sekalian, sementara juga faktanya mengatakan bahwa Robiah Al-Adawiyah itu tinggal satu negeri dan satu zaman dengan Hasan Al-Basri. Sementara Hasan Al-Basri tinggal di negeri Basrah. Teman-teman saya sekalian. Jadinya kan wallahu a'lam tuh sebenarnya versi yang mana yang sebenarnya lebih akurat dari Robiah Al-Adawiyah. Namun yang saya akan sampaikan adalah beberapa kemuliaan, beberapa hal yang bisa kita ikuti dari diri beliau, poin-poin dalam kehidupan beliau yang bisa kita jadikan sebagai semacam buku panduan, yang bisa kita jadikan semacam suri tauladan dalam kehidupan kita untuk kita mencontohinya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah kita bisa mengikuti jejak langkahnya. Saudara sekalian, Robiah Al-Adawiyah itu dikenal dengan ibadahnya yang luar biasa. Robiah Al-Adawiyah adalah seorang perempuan yang setiap malamnya memiliki 1000 rakaat sholat sunnah. Itu dikenal, semua orang tahu bahwa Robiah Al-Adawiyah punya 1000 rakaat sholat sunnah setiap malam. Nah, teman-teman sekalian, kalau kamu coba kerjain sholat 1000 rakaat semalam, gak akan keburu. Sebab satu malam itu kan hanya beberapa jam, iya kan? Sementara sholat itu kan 2 rakaatnya, anggap 2 rakaatnya sama dengan 2 menit, rakaatnya sama dengan 1 menit. Berarti dalam waktu 1 jam tanpa istirahat sekalipun kamu hanya bisa dapat 60 rakaat. 60 rakaat dikali misalnya habis isya itu kan jam berapa? 8. Setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5. Iya kan ya? Setengah 5. Kalau dalam 60 dalam 1 jam kamu bisa dapat sama dengan 60 rakaat, dikali dalam 1 malam tuh hanya ada 9 jam, nggak sampai. Itu kalau orang sholat, sholat lagi, dan cepet senang kalau sholat. Itu cuma 60 dikali berapa tadi? 540 rakaat. Jadi cuma sekitar setengahnya aja. Nah, berarti kalau beliau dikatakan punya 1000 rakaat setiap malam, itu artinya gimana? Ini teman-teman saya sekalian, kamu harus tahu ibadah yang merupakan paksaan atau beban atau pekerjaan yang kita lakukan untuk mendekat kepada Allah dengan ibadah yang merupakan karamah dan kemuliaan yang Allah berikan kepada seseorang. Itu beda. Kita nih ibadahnya masih tingkatan ibadah mengerjakan perintah Allah. Itu kayak begitu, perlu waktu menurut sekalian. Ibadah itu pada akhirnya hadiah yang Allah bagikan kepada hamba-hamba tercinta di sisinya. Ada banyak orang kasih Allah yang ibadahnya sudah merupakan hiburan. Pada saat tersebut, ada orang-orang seperti Robiah yang ibadahnya sudah menjadi sebagai sebuah hiburan. Mereka menikmati ibadah selayak kita menikmati tidur. Mereka menikmati ibadah selayak kita menikmati makan. Ada yang pernah nggak udah makan tapi lupa makan lagi? Ada yang gini nggak, masih kenyang sih sebenarnya tapi kepengen tadi cobain aja. Ada nggak? Ini para kasih Allah Subhanahu Wa Taala melakukan hal yang sama terhadap ibadah. Udah selesai sih sholatnya semuanya, tapi masih kepengen, boleh dong nambah gitu. Mereka terhadap ibadahnya, sementara kita terhadap dunia kita. Kayak gitu teman-teman sekalian, ibadah yang sudah merupakan hadiah. Karenanya kita dengar Ali Zainal Abidin punya 1000 rakaat, Wakil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi punya 1000 rakaat, Sayyidah Robiah Al-Adawiyah perempuan punya 1000 rakaat,
Saudara sekalian, saya mengatakan Sayyidina Utsman ibn Affan alaihi ridwanullah punya 10 juz tiap malamnya dalam sholatnya. Jadi para kasih Allah SWT, ibadahnya sudah bukan lagi ibadah yang berupa melaksanakan perintah Allah. Ibadahnya sudah merupakan karomah, kemuliaan yang Allah SWT bagikan hadiah buat mereka dalam kehidupannya. Makanya mereka senang ibadahnya. Robi Adawiyah punya 1000 rakaat tiap malam. Apakah sesudahnya kemudian lega, udah kerjain 1000 rakaatnya? Gak gitu. Beliau mengatakan, Mahammadni mundu arba'ina sanah illa tulu'il fajri shadiq. Dari sejak 40 tahun masa terakhir hidup saya, tidak ada yang lebih membuat sedih hati saya. Tidak pernah saya dibuat sedih oleh apapun kecuali saat terbitnya fajar. Saat datang waktu subuh sedih Robiah karena berhenti waktu tahajudnya. Mirip sama kita. Kalau datang adzan subuh ya Allah, habis waktu tidur ya segani gitu sama-sama sedih. Kalau disebutnya beda. Ini teman-teman sedikit sekalian. Karena kemudian ada seorang ulama, salah satu dari wali minamiyah, salah satu dari ulama-ulama kita. Beliau punya ibadah malam banyak sangat. Muridnya dia nanya gitu, Syekh, nggak pernah capek? Syekh nggak capek, nggak ngantuk Syekh? Beliau nggak jawab. Tapi beberapa malam kemudian, anak-anak ini, para santri ini, para murid ini, jamaah majelisnya ini, ada pesta, acara pesta tuh, pesta kawinan orang. Beliau kemudian datang ke sana, itu sampai dengan jam 11 sampai jam 12 nggak ada yang ngantuk di pesta. Semuanya pada yang semangat, pada yang senang, bercanda, ketawa, begini, begitu, makan, ngambil makanan, bercanda lagi. Ada suara musiknya juga, begini, begitu. Beliau samperin salah satu muridnya yang kemarin nanya itu, nggak ngantuk deh. Ini udah malam juga nih nggak ngantuk kamu. Ya nggak ngantuk lah, saya kan senang. Dia bilang sama, kita juga kalau ibadah nggak ngantuk, senang. Gitu tuh. Jadi teman-teman sedikit sekalian, beda antara ibadah karomah dengan ibadah mengerjakan perintah. Ini beda nih. Kita masih ibadah dalam rangka mengerjakan perintah, itu banyak lelahnya. Karena belum jadi karomah. Karenanya kemudian kita dapati orang-orang nanti nih bentar lagi nih bulan puasa nih pada nyari terawih yang paling cepat. Kalau ada yang kurang dari 8, kayaknya bakalan ngambil yang kurang dari 8. Kalau ada yang 2 rakaat doang terawihnya tuh dikerjain kayaknya. 2 rakaat doang. Alasannya 2 rakaat khusyuk lebih baik daripada 20 rakaat tapi ngantuk. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman saya sekalian, ada lagi nyarinya nih yang paling cepat, yang baca Qurannya nggak jelas gitu. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Allahu Akbar. Teman-teman saya sekalian, Robiah Adawiyah dengan 1000 rakaat setiap malamnya, ditambah lagi beliau nih Robiah Adawiyah nih kalau siang kan nggak ada tahajud kalau siang. Iya dong. Jadi beliau kemudian bikin kuburan di belakang rumahnya. Beliau gali ke kuburan. Beliau bikin kuburan gitu, kayak tangga-tangga gitu. Itu beliau setiap pagi kerjanya nongkrongin kuburannya. Ngapain? Baca Quran. Hatam 1, 2, 3, 4 sampai beliau hatamin Quran di kuburan yang beliau siapkan akan jadi kuburan beliau kalau meninggal dunia nanti. Itu sudah hatam 1000 hataman Quran. Kebayang kalau Nabi Muhammad bilang perbanyaklah membaca Quran, dia akan memberi syafaat bagi mutlak dalam kubur. Kira-kira kayak apa tuh terangnya, menyenangkannya, bagusnya kuburannya Robiah Adawiyah yang udah dibacakan 1000 kali hataman Al-Quran oleh pelakunya sendiri. Maka teman-teman sekalian, sekali lagi ibadahnya Robiah Adawiyah bukan melaksanakan perintah, akan tetapi sebagai sebuah karomah.
Nah, untuk bisa mendapatkan ibadah yang merupakan karomah ini harus didahului dengan mujahadah, harus didahului dengan memaksakan diri. Sebab itu kata Imam Ghazali, kalau kamu tunggu ibadah kamu menjadi karomah, yaum lam ya'ti abada. Itu hari yang gak akan pernah datang sama sekali dalam hidupmu. Nanti satu hari saya akan rajin terawih. Nanti satu hari saya akan baca Al-Quran tiap hari 5 juz. Nanti satu hari saya akan, tapi gak mulai-mulai. Ya itu gak akan pernah datang waktunya. Kalau mau punya waktu, kalau mau punya ibadah-ibadah yang hebat, kalau mau menjadi seorang yang ahli ibadah, teman-teman sekalian harus dimulai dari kapan? Sekarang. Harus kita mulai, teman-teman sekalian. Sekarang aja belum tentu keburu kok. Kan begitu, apalagi yang model kayak kita naik turun begini. Naik 1 langkah, turun 3 langkah. Kayaknya banyak turun jadi bernaiknya ya. Nah ini teman-teman sekalian, Robi Adawiyah memulainya dengan mujahadah. Kayak gimana? Kata Robi Adawiyah kayak gini. Saya memutuskan untuk ibadah di waktu malam sampai subuh. Dia bilang, saya ngantuk. Ketika saya ngantuk, saya akan naik ke atap rumah saya. Atapnya rumah orang Arab kan lurus-lurus tuh. Maksudnya orang-orang di luar negeri ya, bukan hanya orang Arab, di Eropa apa segala macam, atapnya harus nggak pakai genteng kayak kita. Jadi dia bilang, saya pun kemudian berdiri di pinggir rumah saya. Di pinggir rumah saya. Semakin ngantuk, semakin pinggir. Berani banget ya. Berani banget ya. Ini uji nyali nih. Jadi dia bilang, semakin ngantuk, saya semakin pinggir. Semakin pinggir tuh saya akan lihat gitu. Kalau kamu sampai ketiduran, kalau nggak kuburan rumah sakit. Jatuh dari atas kan. Jadi di rumah mereka kan tinggi-tinggi tuh. Anggaplah misalnya rumahnya 3 lantai gitu ya. Lantai kalau jatuh dari ujungnya ke bawah, kebayang. Kalau nggak dukun pijit, kita lihat kalau keburu, kalau nggak udah nyari lagi sekalian. Jadi tiap kali ngantuk, mati mau mati. Paksakan diri teman-teman sekalian. Paksain. Beberapa waktu yang lalu yang nanya sama saya, Ustazah, apa ya gitu bacaan atau apa gitu yang bikin kita rajin ibadah, atau obat apa gitu yang bikin kita rajin ibadah. Saya bilang kalau ada obatnya di apotek, saya bakalan pertama kali beli. Gak ada cara untuk membuat kita rajin ibadah, mau mengerjakan ibadah selain ilmunya paksain. Kita punya hawa nafsu nih belum jadi kayak kasih Allah Subhanahu wa taala. Yang katanya sahibul hadrah, lima lahum syahwah illa li dzikrillah. Mereka enggak punya syahwat kecuali zikrullah. Mereka enggak punya syahwat kecuali zikrullah. Mereka enggak punya hawa nafsu kecuali untuk ibadah. Hawa nafsu kita kan enggak buat ibadah. Karena kemudian mesti kita paksain teman-teman sekalian. Ibadah itu ilmunya kudu. Jangan kudu kita kerjain, harus kita kerjain. Sholat, kita malas-malas, harus kita kerjain. Apa aja puasa, kita lapar-lapar, harus kita kerjain. Terawih, jangan sampai kita tinggal di bulan Ramadan nih. Maka mudah-mudahan nih, kisah ini mudah-mudahan menginspirasi kita untuk lebih ibadah dengan rajin, terutama pada bulan Ramadan yang akan datang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekalian, ketika kemudian berusaha, beliau kemudian mengatakan, kabatu ala qiyamil lail 20 sana wa tana'amtu ba'da 20 sana. Dia bilang, saya tuh belajar buat bisa menikmati ibadah malam 20 tahun dan baru bisa menikmatinya sesudah 20 tahun. Jadi kalau kita masih berat nih, tahajud berat bener, mata kayak ada lemnya gitu ya. Berat banget. Mau baca Quran aku berat banget gitu, nggak apa-apa. Paksain aja terus aja kerjain. Berapa lama terusnya? Ya mudah-mudahan kita nggak nyampe kayak Robi Adawiyah 20 tahun.
Mudah-mudahan dalam waktu setahun, 2 tahun, kalau udah terbiasa jadi enak, akhirnya kemudian jadi nggak terpaksa lagi kerjain. Jadi teman-teman sekalian, kita dalam ibadah kita harus mulai dan harus terus dikerjain, istiqomah. Kita pakai ilmu, paksakan dirimu. Paksakan. Usaha gampang nggak bagus ibadah yang terpaksa. Bagus kalau buat kita. Bagus, nggak apa-apa, paksain aja dulu. Emang kalau nafsunya kalau nggak dipaksa, udah nggak ngapa-ngapain deh. Maunya baringan di atas tempat tidur, apalagi kalau lagi puasa nanti tuh. Hidupin AC, dikit-dikit tidur. Ntar kalau ditanyain, kamu tuh puasa tidur mulu, musoib ibadah. Hafal hadis 1 aja disalahgunakan. Ya, teman-teman sekalian itu 1, mujahadahnya lebih adawiyah. Yang kedua, karena beliau sudah mujahadah begitu lama, beliau kontrol hatinya. Ini juga yang luar biasa ya. Robiah dikenal dengan seseorang yang mengusung bendera cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Robiah adawiyah mengusung bendera cinta. Jadi beliau beribadahnya itu karena cinta. Tiap kali ingat, ya Allah baiknya luar biasa. Ya Allah, nikmat dari Allah banyak banget. Ya Allah tuh Masya Allah. Ya Allah, saya begitu beruntungnya. Allah kasih kepada saya kenikmatan ibadah. Allah kasih kepada saya biarin mengerjakan mendekat kepadanya. Allah kasih kepada saya berzikir. Allah kasih kepada saya semuanya. Allah kasih sama kita nih. Alhamdulillah, Allah jadikan kita muslim. Alhamdulillah. Lama-lama timbul cinta di hati Robiah yang luar biasa besarnya. Dari cinta itulah banyak lahir kalimat-kalimat Robiah yang memang terkenal ya. Robiah dikenal dengan bendera cinta yang dia usung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari ucapannya yang terkenal, munajatnya yang dia pernah mengatakan, ya Allah, jika Engkau lihat aku beribadah hanya karena menginginkan surga, halangkan aku darinya. Maksudnya jangan masukkan aku ke dalam surga. Jika Engkau lihat aku beribadah hanya karena takut neraka, ya Allah, masukkan aku aja di dalamnya. Akan tapi Engkau tahu bahwa aku beribadah bukan karena surga, bukan karena neraka, akan tetapi karena mencintaimu. Jangan haramkan aku, jangan halangkan aku untuk dapat berjumpa denganmu. Ini Robiah. Beliau mengingat Allah seperti seseorang mengingat kekasihnya sedangkan dia dalam keadaan jatuh cinta. Orang tuh kalau dia cerita secara otomatis melihat apaan aja ingat yang dikasih. Betul nggak? Yang betul pernah ngerasain. Memang benar, normal kok. Adik-adik di umuran segini memang normal, udah pernah jatuh cinta. Bahkan teman-teman sekalian, orang yang jatuh cinta akan pernah ngerasain waktu-waktu masa-masa yang ngelihat apaan aja ingat yang bercinta. Bahkan nggak lihat apa-apa juga ingat yang bercinta. Asal merem mata udah kebayang wajahnya dia gitu. Bahkan buka mata pun lihat orang mirip dia semua. Itu memang saya orang seperti itu. Robiah adawiyah seperti itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saya juga berpikir gitu, ya Allah, kenapa ya? Apa hikmahnya Allah kasih jatuh cinta dalam hidup kita? Barangkali karena ini juga teman-teman sekalian, agar kamu bisa mengerti rasa cinta kepada Allah, agar kamu bisa belajar rasa cinta kepada Allah, agar kamu bisa paham cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejati. Karenanya kamu dikasih jatuh cinta, habis itu dikasih patah hati, kan gitu? Sakitnya hati luar biasa. Kayaknya kalau nggak ingat harus kuliah, harus kerjain tugas, rasanya nggak mau ngapa-ngapain, mau nangis saja di balik pintu atau ditutupin bantal. Itu saya nggak ngerti inspirasinya datang dari mana. Orang nangis mukanya ditutupin bantal, apa nggak sesek? Apa nggak takut mati? Orang tuh loh kalau lagi nangis pengennya tuh yang lega gitu kan, cuma ditutupin bantal. Ya Allah, jadi jangan bodoh kayak begitu. Di balik pintu, ya Allah ngapain? Saya nggak
kalau nangis di balik pintu. Gak pernah loh, gak pernah. Jadi yang di TV tuh sinetron kenal nangis di balik pintu. Saya dapat pintu dari mana dapat ya? Inspirasi mungkin kameranya nggak susah kalau agak jauhan. Jadi kita jangan nyontoh. Teman-teman ibu sekalian, ketika kamu patah hati itu juga cara Allah untuk mengenalkan cintanya yang sejati. Robiah ada yang paham itu. Katanya Robiah aku mencinta. Idza sahal qalbu idza sahal wudu ya habibal qalbi fa kullu ma fawqa turabi turabu. Kata Robiah, ya Allah, jika kau lihat, jika benar cinta di hatiku padamu, jika telah sah cinta di hatiku padamu ya Allah, maka aku lihat semua yang ada di atas muka bumi ini bagian dari dalam perut bumi. Gak ada bedanya antara hidup atau mati. Semua yang ada di atas muka bumi ini bagian dari debu. Gak ada artinya apa-apa bagiku jika telah benar cintaku padamu ya Allah. Masya Allah. Cinta itu pula teman-teman sekalian yang membuat Robiah Adawiyah tidak mau membagi hati kepada siapapun dari manusia. Robiah Adawiyah tidak menikah. Dikabarkan seperti itu. Robiah Adawiyah nggak pernah menikah dalam hidupnya. Teman-teman sekalian, ini bukan hal yang baik dicontoh juga ya. Tapi saya cuma lagi mau memperkenalkan bahwa ada loh di atas muka bumi ini orang-orang yang telah menjadikan hidup mereka buat Allah SWT, sehingga merasa enggak punya waktu, enggak punya energi untuk mempersembahkan cinta pada selain Allah. Jadi sekalian, Robiah tidak menikah. Bukan karena nggak ada yang lamar. Jadi kalau kamu nggak ada yang lamar, ya udah ikutin jalan Robiah. Ya kan? Nggak apa-apa. Jadi Robiah itu tidak menikahnya karena karomah, kamu tidak menikahnya karena keadaan. Apa? Kan sama-sama juga aja. Tinggal disamakan rasanya aja bahwa kamu merasa ini adalah cara Allah untuk aku mempersembahkan cintaku hanya untuknya. Cakep. Gitu kan? Daripada kemudian jadi Jonas, jomblo ngenes. Nah, mendingan kan jadi kayak Robiah Adawiyah ya. Jadi teman-teman sekalian, Robiah banyak yang lamar. Sampai pernah satu waktu beliau dilamar oleh 3 ulama paling besar di negeri tersebut. Secara kurang lebih berbarengan. Ada lamaran dari Hasan Al-Basri, ada lamaran dari Malik bin Dinar, ada lamaran dari Tabib Al-Banani. 3 ulama paling terkemuka di negeri tersebut datang kepada Robiah buat melamar. Robiah nanya kepada ketiganya kemudian. Kata Robiah Adawiyah, mereka bilang, kami ingin menikah denganmu Robiah, karena kamu dikenal sebagai seorang perempuan yang sangat soleha. Kami berharap ada anak-anak kami lahir dari rahimmu, dari rahim seorang perempuan yang sangat soleha. Robiah Adawiyah bilang, maaf, boleh saya tahu di antara kalian bertiga siapa yang paling alim? Siapa yang paling pandai? Siapa yang paling tahu berbagai macam hal? Mereka semuanya, walaupun mereka bersaing secara ketat untuk memperebutkan Robiah Adawiyah, tapi mereka jujur. Mereka bilang yang paling alim di antara kami adalah Hasan Al-Basri. Murid Sayyidina Ali, teman-teman sekalian. Akhirnya kemudian katanya Robiah Adawiyah, baik kalau begitu, wahai Tuhan, aku ingin menanyakan kepadamu 4 hal. Kalau engkau dapat memastikannya, aku akan dengan senang hati menerima lamaranmu. Apa itu? Pertama, Tuhan, kalau saya nanti meninggal dunia, adakah kamu dapat memastikan agar iman di hati saya tetap ada dan saya meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Karena Basri, maafkan saya Robiah, itu adalah perkara gaib. Hanya Allah lah yang dapat menetapkan hati hambanya dengan keimanan di hari kematiannya. Tuhan, pertanyaan kedua saya, kalau saya masuk dalam alam kubur, adakah kau dapat memastikan bahwa alam kuburku akan menjadi raudhah min riyadil jannah, kebun-kebun surga, dan bukan hufrah min hufarin nirah, ladang-ladang atau lembah-lembah api neraka?
Katanya Hasan Al-Basri, wah, jangankan untuk dirimu wahai Rabi'ah, untuk diriku sendiri saja aku pun tidak dapat memastikannya. Ya, orang ulama begitu tuh. Ada ceritanya jamin orang masuk surga. Emang siapa buat diri sendiri aja belum pasti? Betul apa enggak? Ada jaminan. Yang punya jaminan cuma satu, manusia yang punya jaminan hanya satu, teman-teman sekalian. Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Al-Qur'an, "Yauma la yukhzillahu an-nabi." Allah di hari akhirat nanti tidak akan pernah mengecewakan Nabi Muhammad. Itu jaminannya. Jadi dimanapun tempatnya nanti tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah. Sehingga sekalian saya muliakan, Rabi'ah nanya lagi kemudian, Tuhan, pertanyaan ketiga nih. Nanti kalau ada pembagian buku rapot di hari akhirat, Amaman uji kita bau bi'ilmihi wa sawfa yuhasab hisaba yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan selamat masuk ke dalam golongan peraih surga, dan dia akan berkumpul dengan keluarganya dalam keadaan penuh sukacita. Atau ada yang diberikan dengan tangan kiri atau dilempar dari belakang punggungnya. Kira-kira Tuhan, saya termasuk dari kelompok yang mana, dapatkah kau memastikannya? Dia bilang, wah, nggak ngerti tuh. Jangankan buat kamu, buat diri saya sendiri pun saya nggak pasti. Itu adalah perkara yang gaib di sisi Allah. Terakhir Tuhan, ketika penentuan surga atau neraka, termasuk di antara kelompok manakah diriku ini? Gak tahu deh Rabi'ah. Teman-teman sekalian saya muliakan, Rabi'ah kemudian mengatakan, maaf Tuhan, seorang perempuan yang disibukkan memikirkan keempat hal ini sepertinya gak punya waktu, gak punya energi untuk memikirkan hal yang lainnya. Saya terlampau sibuk memikirkan akhirat saya. Saya rasa saya nggak akan benar kalau kemudian memutuskan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang saya harus bermuamalah dengan dia juga gitu. Repot benar saya nggak mau nikah kalau begitu. Gitu jawabannya Rabi'ah. Dalam apa? Kita nggak usah pakai pertanyaan kayak begitu. Ada yang lamar aja untuk. Adik-adik, kalau kita ada yang lama di istikharoi, kan gitu ya? Saya nggak mau nih adik-adik gara-gara dengar ceritanya Rabi'ah, saya mau jadi kayak Rabi'ah. Pas ada yang lama, adakah kamu dapat memastikan? Cowoknya yang ada mau pakai dia, wah. Ya. Jadi teman-teman sekalian, Rabi'ah, tingkat cinta yang luar biasa dimiliki oleh Rabi'ah Al-Adawiyah alaiha ridwanullah. Teman-teman sekalian, di lain waktu Rabi'ah Adawiyah juga cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Luar biasa. Saya bisa tahu itu dari beberapa ucapan-ucapannya Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau pernah diketahui baca sholawat 25.000 kali. Ketika ditanya kepada beliau, kamu baca apa Rabi'ah? Sholawat, katanya gitu kan. Oh, berapa banyak? 25.000 kali. Ngapain Rabi'ah? Bukankah dengan ibadahmu, dengan keadaanmu, kamu akan selamat di hari akhirat nanti? Kata Rabi'ah, saya rasa mudah-mudahan begitu tidak diterima oleh Allah. Tapi saya berharap, kepengen membuat Nabi Muhammad bangga padaku di hari akhirat nanti. Kata Rabi'ah. Sehingga sekalian, dari ucapan Rabi'ah juga, saya bisa tahu juga bahwa Rabi'ah Adawiyah cintanya pada Nabi Muhammad luar biasa. Beliau pernah bilang, saya baca kisah tentang seseorang yang menyuguhkan makanan kepada Nabi. Dia bilang, saya kemudian jadi rindu kepada Nabi dan berharap
yang masuk dalam perut Nabi? Enggak. Beliau bilang, andai saya dapat menjadi kayu bakar yang memasak makanan untuk Nabi Muhammad SAW. Kayu bakar, panas, habis, terbakar, menjadi abu, akan tapi hidupku bermanfaat, hidupku bisa berkorban untuk bagindaku Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Nah ini teman-teman sekalian, jadi Robi Adawiyah hidupnya penuh cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pula yang menjadikan Robi Adawiyah tuh kalau pergi kemana-mana teman-teman sekalian, pergi masuk-masuk hutan, itu binatang-binatang ganas segala macam mendekati Robi dan bermain-main depan Robi. Bangsa ular, macan, singa, itu bikin pertunjukan depan Robi. Dari tenang, damai, penuh cintanya hati Robi Adawiyah sampai Allah SWT jadikan alam semesta pun penuh cinta kepadanya. Radhiyallahu ta'ala anha wa arbaha. Jadi sekalian saya melihatkan Robi Adawiyah hubungannya sangat manis sama Allah SWT, sangat indah hubungannya sama Allah SWT. Itu juga tergambar di saat beliau sedang menjalani ujian. Pernah satu ketika beliau sakit, orang-orang pada jengukin. Sakitnya agak cukup berat, ya orang pada jengukin. Ada di antara mereka bilang, Robiah, doamu kan mustajab. Doa aja gitu, minta sama Allah, ya Allah sembuhkan sakit saya. Juga sembuh Robiah. Bentar, kata Robiah gitu. Bentar deh, maksud kamu ntar tuh gimana? Bentar, kalau udah masa sakit saya sama panjang dengan masa sehat saya. Jadi kalau saya dikasih sakitnya ini lama banget, yang sampai lebih panjang dari masa sehat saya akan meminta kepada Allah SWT agar diberikan darinya kesembuhan. Tapi selagi masih baru sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, malu saya sama Allah. Gitu katanya. Saya ketika baca itu, saya jadi malu sama diri saya sendiri waktu itu. Ya Allah, saya niat juga nanti kalau saya sakit juga saya nggak akan minta kesembuhan. Saya akan terima itu ya Allah, itu ya Allah, itu ya Allah. Habis itu kena batuk, kagak bisa tidur ya Allah. Sembuhin ya Allah, besok ngajar ya Allah. Ya Allah, betapa sangat sulitnya menata hati untuk bisa menjadi perempuan yang solehah. Makanya teman-teman saya sekalian, saya senang disuruh ceritain tentang perempuan-perempuan solehah. Biar sedikit-sedikit kita dapat berkah, biar sedikit-sedikit kita dapat cipratan akhlak mereka, ibadah mereka, kemuliaan hati mereka, kebaikan hati mereka. Biar kita nggak jadi orang yang gampang ngeluhan, merasa diri paling susah dalam hidup, merasa diri kayak orang yang paling merana, gitu ya, paling malang sedunia. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan deh kita punya hubungan yang manis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah masih ngasih kepada kita kesempatan untuk kita memperbaiki diri insya Allah. Teman-teman sekalian, Robi Adawiyah masukkan maling. Ceritanya nih. Jadi Robi Adawiyah lagi ada di rumahnya nih, ceritanya malam-malam. Lagi enak ibadahnya udah gak diatap lagi sekarang, saya bawa. Dia lagi tengah ibadah gitu, sengajain sama dia lampu-lampu matiin, lebih enak, lebih tenang, lebih damai. Saudara ibu sekalian saya muliakan, nih cinta dan hubungan yang manis sama Allah ya, membuat beliau lihat apapun ingatnya sama Allah. Pas beliau lagi dengan temaram malam habis beliau salam nih, beliau lihat ada kelihatan gitu, beliau noleh gitu, ternyata ada maling masuk rumah Robiah. Bayangan berkelebat di dalam rumah Robiah, beliau tahu bahwa itu adalah seorang maling. Maling juga orang loh. Masa maling bilang seekor maling? Apa yang dipikirkan Robiah? Ini orang dengan hubungan yang manis sama Allah, ternyata gitu loh mikirnya, adik-adik, teman-teman. Beliau pikir gini, ya Allah, ada hamba-Mu kau masukkan ke dalam rumahku.
Ini ya, cara berpikir kita nih jauh banget gitu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa hidup kita tuh takutan. Makanya kenapa hidup kita tuh gelisah. Kenapa hidup kita tuh galau. Kenapa hidup kita tuh penuh dengan kesedihan. Karena kayak gini nih kita nih, gak gampang ingat Allah. Orang yang terbiasa ingat Allah, orang yang selalu menghadirkan Allah dalam hidupnya, melihat maling, ya Allah ada hamba-Mu, Kau masukkan ke dalam rumahku. Gak ada bedanya antara maling sama tamu. Sama-sama Allah yang masukin. Adakah seseorang masuk rumah kita tanpa izin Allah? Gak ada, teman-teman saya sekalian. Sebagaimana gak ada loh yang bisa hadir di tempat ini kecuali dengan izin Allah. Sama halnya dengan saya nggak bisa loh duduk di sini memberikan kajian pada hari ini tanpa izin Allah. Sebagaimana nggak bisa loh teman-teman saya sekalian. Saya siang ini memutuskan untuk bercerita Robiah Adawiyah kecuali dengan izin Allah. Semuanya nggak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Karena ambil hikmah dari setiap kejadian untuk mengingatkanmu kepada Allah. Ini ilmu bisa jadi bermanfaat. Jika setiap kali kamu mendengarnya kamu punya niatan, ya Allah pengen jadi lebih soleha, ya Allah pengen jadi lebih baik, ya Allah. Ya Allah saya pengen supaya begitu, ya Allah mudahkan saya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi ilmu ini akan menjadi sesuatu hal yang nggak akan jadi apa-apa, nggak berguna apa-apa, nggak manfaat apa-apa, bahkan bisa menjadi hujah alaina. Jadi alasan Allah memberikan petaka kepada kita jika kita sambil dengarannya, ya iyalah Robiah gitu saya sehat. Lagian Ustaz tadi kagak aja cerita Robiah gitu gak pas. Gak zamannya gitu, aneh-aneh gitu dan gak pasin gitu, itu kan aku kelihatan. Masa gitu terus mau disuruh mengidolakan Robiah Adawiyah, ya gak pas lah. Saya sekalian kamu dan Robiah sama aja, sama-sama hambanya Allah. Robiah Adawiyah saya kasih tahu nih hubungannya manis. Kenapa? Punya rasa cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadarnya berbeda, tapi kita bisa cari yang sama. Walaupun kadarnya berbeda, tapi kita bisa menuju ke arah sana, teman-teman sekalian. Milikilah cinta kepada Allah. Membuatmu gak rakus sama dunia. Milikilah cinta kepada Allah. Membuatmu terhalang dari mengerjakan dosa. Milikilah cinta kepada Allah SWT. Membuatmu ringan mengerjakan ketaatan kepadanya. Ya Robiah ini ngelihat maling yang dipikir Allah, ya Allah Kau masukkan hamba-Mu ke dalam rumahku. Terus ingat-ingat Robiah, yang kayak beginian nih biasanya ngarepin apa? Oh harta dunia. Robiah ingat-ingat dia punya apa ya? Perhiasan kagak punya, duit kagak ada, makanan udah dikeluarin dikasihin sama orang fakir miskin, pakaian gak ada yang layak juga, dan dia emang cuma segitunya juga pakaiannya. Gak ada yang dia punya dari harta dunia. Diinget-inget nih gak ada nih dunia yang bisa dia berikan kepada si maling tersebut. Dia kemudian sedih, ya Allah maafkan Robiah tidak dapat memberikan kepadanya sesuatu. Hati teman-teman sekalian, hati penuh cinta, hati penuh cinta. Jadi Robiah kemudian kesian nih ngeliat malingnya nih. Habis malingnya juga bingung, ternyata rumahnya lebih miskin di rumah saya. Mestinya saya datang ke sini bawa barang nih di rumah. Habis dia lagi muter-muter, barangkali di sini ada, barangkali di sini kagak ada apa-apa. Ada Robiah disamperin dipanggil, Dia datang kemudian, dia bilang, maafkan saya, kamu masuk ke rumah saya karena menginginkan dari suatu harta dunia. Atau malingin aku. Dan kamu kecewa ya karena di rumah saya nggak ada apa-apa. Kata Robiah, aduh maafkan saya nggak mau ada orang masuk ke rumah saya dan keluar dalam keadaan kecewa. Saya punya air di sana, di ember sana. Bolehkah kamu berwudu di sana, kemudian sholat di sini 2 rakaat, aku akan berdoa untukmu. Jika aku tidak dapat memberikan kepadamu harta dunia,
Setidaknya mudah-mudahan aku dapat memberikan kepadamu harta akhiratnya. Pergilah berwudu di sana, sholatlah di sini 2 rakaat, aku akan berdoa. Teman-teman sekalian urus begitu balik. Ucapkan tuh kalau keluarnya dari hati, nyampainya ke hati. Beneran, teman-teman sekalian. Gak usah bawa dalil panjang lebar, ayat Quran, hadis Nabi. Gak usah serempet itu. Kamu mau nasehatin teman kamu yang belum mau pakai jilbab, teman kamu yang masih suka tinggalin sholat, teman kamu yang berzina dan sebagainya. Gak usah. Keluarin dari hatimu kalimat-kalimat yang kamu memang tiap malam juga kamu doain dia, kamu kesianin dia, kamu minta sama Allah, ya Allah, kesian teman saya, ya Allah, kesianin saya, kesianin teman saya juga, ya Allah, berikanlah jalan hidayahmu padanya. Itu teman-teman sekalian, kalimat keluar dari hatimu saat kamu bicara padanya, masuknya ke dalam hati. Robi Adawi gitu, jadi dia kemudian wudhu, sholat 2 rakaat, tempat sholatnya Robi, habis itu Robi katanya, ya Allah, ada hamba-Mu kau masukkan dalam rumahku. Maafkan aku yang tidak dapat memberikan kepadanya harta dunia. Akan tetapi ya Allah, jangan halangkan dia dari harta akhirat-Mu. Jadikan dia sebagai salah satu penghuni surga. Masuk rumah Robi'ah Malik, keluar jadi ahli surga. Orang masuk rumah Peter Malik, keluar babak belur. Saudara sekalian, hati yang penuh cinta. Cerita terakhir, saudara sekalian, Robi Adawi meninggal dunia. Beberapa hari sesudah meninggalnya, itu ya, wah, bumi kayaknya penuh dengan kesedihan, mendung di mana-mana, orang-orang kayak sedih semua. Aduh, siapa yang kita mintain nasihatnya nih? Siapa yang kita mintain doa ini? Robi Adawi, ya Allah, sedih mereka semua. Sedih. Dapat berapa hari kemudian, Robiah Adawi ada yang mimpiin. Salah satu dari orang dekat beliau mimpiin Robiah. Tanyain, halak ya Robiah, bagaimana keadaanmu dalam alam kubur Robiah? Kata Robiah, alhamdulillah, Allah muliakan aku, Allah bahagiakan aku. Dia bilang, saya cuma mau cerita, waktu malaikat Mungkar Nakir nanyain saya. Robi Adawi kan seperti yang kita tahu, beliau itu lihat apapun ingat Allah dan hatinya selalu menghadirkan Allah dalam setiap waktunya, dalam setiap menitnya, setiap detiknya. Kemudian ditanya sama malaikat Mungkar Nakir, kan malaikat Mungkar Nakir mah repot aja ya, gak ada yang kreatif kan? Oh ini kayaknya pertanyaannya terlalu gampang, ganti deh. Jadi teman-teman sekalian, itu malaikat kan pertanyaannya standar, semuanya sama kan? Standar aja gitu. Jadi mereka pun nanya gitu sama Robi Adawi, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Robi Adawi bilang begini sama malaikat, Irji'ah, kembalilah kalian berdua kepada yang telah mengutus kalian berdua. Dia ngetes disuruh balik. Dia bilang kembalilah kalian berdua kepada yang telah mengutus kalian. Kembalilah kepada Allah. Sampaikan padanya, di antara hamba-hambanya ada aku yang tidak pernah melupakannya bahkan sesaat sekalipun. Tidak mengapa dia perlakukan aku seperti apapun, akan tetapi masa dia utus malaikatnya hanya untuk bertanya siapa Tuhanku? Aku mau gak pernah lupa sama dia semenit pun. Dia nanya kemudian siapa Tuhan kamu dah? Maksudnya apa dia penghinaan? Lupa sama dia semenit pun. Dia kemudian suruh orang-orang siapa coba Tuhan kamu? Saya gak pernah lupa sama dia semenit. Masa saya ditanya pertanyaan kayak begitu? Kan gak pas banget gitu. Katanya malaikatnya lirik-lirikan. Kemudian dia mengatakan, Imra'atun laqanallahu biha hujjataha. Ini adalah seorang perempuan yang telah ditalkinkan hujjah oleh Allah SWT. Dan malaikatnya, wah ini bukan urusan kita.
Gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Malaikat itu bisa digituin aja. Kenapa? Karena dia berurusannya sama pencipta malaikat. Karena dia berurusannya kepada bosnya para malaikat. Karena dia berurusannya kepada Tuhannya para malaikat. Makanya dia ngadepin binatang pada penampilan sama dia. Dia ngadepin para malaikat pun kemudian pamitan sama dia. Teman-teman saudara sekalian, masalahnya ada pada hati yang dekat dengan Allah Tuhannya. Apalagi untuk ngadepin semua orang. Gak ada masalah sama sekali buat dia. Kullu man fawqa turabu. Semua yang ada di atas bagian bumi adalah debu bagiku, katanya. Maka teman-teman saudara sekalian saya muliakan, nih ya, hati kita bakalan tenang, hati kita bakalan senang, hati kita akan selalu bahagia jika kita mengingat selalu Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Makanya orang yang paling sengsara adalah orang yang jauh dari Allah Ta'ala, orang yang jauh dari jalannya Allah. Dan saya tidak berharap seseorang di antara kalian mau menempuh jalan yang seperti itu. Mendekatlah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah, sehingga Allah memandangmu dengan pandangan penuh cintanya. Akan dimuliakannya kamu di antara hamba-hambanya, menjadi hamba-hamba terkasih di sisinya. Pada saat itu tak jauh lagi beda antara kaya ataupun miskin. Tak ada lagi beda antara susah ataupun senang. Tak ada lagi beda, sebab kamu tahu di atas semuanya ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memandangmu dengan pandangan penuh kasihnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.